Sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik yaitu meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir akan dibatasi dengan jelas, sehingga elevasi muka air, debit, dan volume air yang harus dikeluarkan dari sistem dapat dikendalikan. Sistem ini dipakai untuk daerah-daerah rendah dan daerah yang berupa cekungan. Ketika air tidak dapat mengalir secara gravitasi, agar daerah ini tidak tergenang, maka dibuat saluran yang mengelilingi cekungan tersebut. Cara kerja sistem polder terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu isolasi hidrologi kawasan dengan membangun tanggul sebagai pelindung fisik daerah rawan banjir yang hendak diisolasi. Fungsi tanggul tersebut adalah mencegah limpasan air dari luar sistem sehingga fluktuasi muka air berbeda dengan sistem-sistem atau badan air di sekitarnya. Yang kemudian dilakukan pengumpulan air internal dengan membangun jaringan drainase internal yang terdiri dari saluran pemotong, saluran pembawa, yang mengalirkan air menuju kolam retensi sebagai penampung. Di kolam retensi, air ditampung secara sementara untuk mengurangi debit banjir. Kemudian ketika kolam retensi tersebut muka airnya sudah atau elevasinya sudah mencapai level maksimal, stasiun pompa akan diaktifkan dan akan membuang air ke badan air penerima yang lebih tinggi, sehingga sistem polder tidak akan tergenang. Terakhir, dilakukan manajemen operasional terkendali dengan pemeliharaan secara berkala, sehingga sistem polder tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk lokasi penerapan sistem polder ini perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain dataran rendah berbentuk cekungan atau basin atau memiliki elevasi di bawah muka air banjir atau pasang. Ini adalah syarat paling fundamental karena air dari dataran yang lebih tinggi cenderung berkumpul dan sulit mengalir keluar secara gravitasi. Kemudian memiliki intensitas banjir tinggi dan berulang. Yang ketiga, tidak memiliki sistem drainase yang baik. Jadi di sana air hujan sangat lambat surut karena kemiringan lahan yang sangat landai atau tidak ada sama sekali, serta kondisi tanah yang jenuh air. Kemudian kawasan padat penduduk atau pusat ekonomi. Perlu dibangun sistem polder untuk melindungi pemukiman atau kawasan tersebut sehingga aktivitasnya tidak terhenti dan tidak terganggu. Yang terakhir, lahan produktif. Sistem polder dibangun untuk melindungi dan mengeringkan lahan pertanian agar tetap subur sepanjang tahun. Di wilayah Bandung, sistem polder ini telah diterapkan dan dibangun untuk menampung dan membawa air luapan sungai. Lokasi penerapan sistem polder ini berada di kolam retensi Andir dan polder di sekitar Dayakolot dan Bojong Soang. Bahasan selanjutnya adalah kelebihan dari sistem polder. Kelebihan yang pertama yaitu pengendalian banjir yang efektif. Polder akan mengendalikan banjir dengan infrastruktur tanggul dan pompa yang akan mengatur aliran air, serta mencegah banjir meski di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Kelebihan yang kedua yaitu mengurangi dampak perubahan lingkungan, di mana polder akan berfungsi untuk menanggulangi dampak kenaikan permukaan air laut dan curah hujan tinggi, serta memberikan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga yaitu kualitas air terjaga. Polder akan mengelola aliran air dengan efisien, mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas air di daerah perkotaan ataupun pesisir. Dan yang keempat, yaitu ketahanan infrastruktur. Dengan mencegah kerusakan akibat banjir, polder meningkatkan ketahanan infrastruktur dan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, kekurangan sistem polder yang pertama adalah biaya konstruksi dan operasional yang tinggi. Jadi pada pemakaiannya diperlukan biaya yang tinggi untuk pemeliharaan secara berkala, serta pada pembangunannya diperlukan sistem tanggul yang kuat, sistem pompa yang berkapasitas besar, serta sistem drainase internal. Semua hal tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi. Untuk yang kedua adalah tergantungan pada pompa. Jadi jika pompa mengalami kerusakan maupun mati listrik, maka air dalam polder yang tertampung akan terakumulasi serta akan menyebabkan banjir. Yang ketiga adalah membutuhkan lahan yang besar. Hal ini menjadi permasalahan utama terutama pada pembangunan sistem polder di kota-kota yang memiliki kepadatan lahan yang tinggi. Contohnya adalah Jakarta. Yang keempat adalah memiliki keterbatasan kapasitas terutama pada curah hujan yang ekstrim. Jadi untuk curah hujan yang ekstrim, sistem polder akan menampung air yang lebih banyak yang memungkinkan akan kelebihan kapasitas. Hal ini akan menyebabkan banjir maupun hal-hal lainnya.